pada intinya adalah benang merahnya selalu berujung pada kekerasan. Betul, dan anak-anak yang menjadi korban kemudian eksploitasi ekonomi 217 kasus, sementara itu eksploitasi pada yang menjadi pengemis atau pengamen. Ini Halo, selamat siang. Selamat datang di podcast Lentera, lawan eksploitasi anak dengan aksi dan suara. Kali ini aku nggak ngobrol sendiri, ditemani sama Janinaya. Halo Janinaya, apa kabar? Halo Jara, alhamdulillah kabar aku baik. Kak Jara apa kabar? Alhamdulillah, kabar aku juga baik. Jadi di podcast kali ini sesuai nama podcast kita yaitu Lentera, kita akan membahas seputar eksploitasi anak. Tapi eksploitasi anak itu sendiri apa sih artinya? Jadi eksploitasi anak itu adalah memanfaatkan anak secara emosional, ekonomi, dan merampas hak-hak mereka sendiri. Nah, Jihan tahu nggak sih kalau di Indonesia itu tercatat berdasarkan informasi online perempuan dan anak, di catatan itu dari bulan Januari sampai Desember udah tercatat sebanyak 63,1% kekerasan anak itu udah termasuk eksploitasi. Nah, kalau menurut Jihan sendiri, eksploitasi di Indonesia itu terjadi karena apa sih faktornya? Wah banyak banget ya faktor-faktor yang menyebabkan eksploitasi anak ini. Tapi yang kayak kita sendiri ketahui ya, secara umum kebanyakan tuh eksploitasi anak tuh berawal dari faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan juga faktor lingkungannya. Biasanya mereka tuh lihat di sekelilingnya tuh banyak juga yang ngelakuin itu, kayak ngamen atau mereka jual tisu, itu mereka tuh lihat dari lingkungan, karena lingkungannya juga yang kita tahu ya, kalau lingkungan itu biasanya ekonominya nggak jauh beda gitu sama mereka. Ya, jadi itu salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi anak itu sendiri. Oke, beban yang anak itu tanggung berat juga ya. Apalagi faktor utamanya tadi dari pendidikan yang rendah. Kadang tuh orang tua mereka nggak ngerti sih kalau itu tuh udah merampas hak mereka sebagai seorang anak. Kalau di umur segitu kan mereka masih suka main, suka sama temen-temennya hangout gitu. Tapi dipaksa buat kerja tuh kasihan sih ya Kakak Jihan. Iya, eksploitasi anak tersendiri tuh ditambahnya kurang pengawasan dari pemerintahan atau dinas-dinas terkait tentang anak gitu. Sebenarnya sih pemerintahan sendiri tuh udah ada programnya buat mereka, tapi kayaknya pengawasan dari pemerintahan tetap kurang gitu. Buat pemberdayaan program mereka sendiri tuh kurang. Nah, jangankan dari pemerintahnya, dari masyarakatnya aja, beberapa aku suka perhatiin masih kurang aware sama kondisi ini. Nah, berikut kita akan menampilkan beberapa video yang kita ambil sendiri dengan contoh eksploitasi anak yang kita ambil. Ini dia videonya. Dampak eksploitasi anak sangat merugikan baik secara fisik maupun psikologis. Anak yang dieksploitasi rentan mengalami kerusakan kesehatan, kehilangan hak pendidikan, serta trauma mental yang berkepanjangan. Hal ini juga merusak masa depan mereka, menghambat potensi mereka, dan mengekalkan siklus kemiskinan.
Selain itu, eksploitasi anak melanggar hak asasi manusia dan mengganggu perkembangan sosial masyarakat. Itu dia tadi video berdasarkan kisah nyata yang kita ambil. Masyarakat terbukti kan kalau mereka masih kurang aware. Nah, yang tadi Jan bilang nih, katanya pemerintah udah ada programnya apa aja sih? Nah, iya betul banget Jara. Pemerintah sendiri tuh udah banyak banget ya program-program buat menanggulangi si eksploitasi anak ini tuh. Salah satunya di bidang pendidikan itu kita ada namanya pemerintah itu ada namanya Kartu Indonesia Pintar. Untuk di Jakarta sendiri khususnya ada namanya Kartu Jakarta Pintar. Ada juga program-program pemerintah bersama LSM dan banyak lagi. Sebenarnya tuh program-program pemerintah ini tuh kurang tepat sasaran mungkin ya kepada buat penerimanya. Makanya masih banyak banget nih kasus-kasus eksploitasi anak, atau mungkin dari orang tua anaknya sendiri nih belum terimplementasi buat menyekolahkan anaknya, padahal program-program pemerintah ini udah ada banyak banget. Mungkin pemerintah kurang terjun ke lapangan buat program-program yang mereka buat gitu. Makanya masih banyak yang salah sasaran. Tapi ya namanya program sebagus apapun itu, proyeknya tuh pasti ada kendalanya dan buat diimplementasikan ke masyarakatnya pun juga susah ya. Iya, aku setuju banget sama apa yang kamu bilang tadi. Semoga pemerintah bisa lebih aware lagi ya sama program yang mereka buat, entah itu turun ke lapangan langsung atau melihatlah kalau banyak anak-anak ini yang nggak sekolah, dan nggak tahu apa sih program pemerintah terus. Iya. Soalnya masih di umur segitu harusnya berpendidikan dulu sehingga yang langsung terjun ke lapangan buat kerja, karena kan inner child ya kalau anak zaman sekarang itu nanti gedenya. Mereka karena mungkin dari lingkungannya udah ngedoktrin kalau jadi anak tuh harus punya uang atau berpenghasilan, jadi mereka mikirnya ngapain gue sekolah, gue udah berpenghasilan, buat apa gue sekolah. Nah, selain eksploitasi anak, pemerintah tuh harus tegas juga ya di undang-undang eksploitasi anak ini, biar hal kayak gini tuh nggak terjadi lagi gitu ya kan Jan? Iya, lebih ditekenin lagi mungkin ya. Kebijakan antara kesetaraan pemerintah dalam ekonomi masyarakat yang masih nggak setara itu juga harus diperlihatkan lagi biar semuanya setara. Biar lebih terbagi lagi, lebih tertata lagi, lebih rata. Oke. Wah, obrolan kita kali ini benar-benar membuka mata banget ya Jihan. Kita jadi lebih aware sama eksploitasi anak. Betul banget Jara, semoga dengan obrolan kita kali ini membuat masyarakat lebih terbuka lagi nih apa yang terjadi di depan mata mereka gitu, ada di lingkungan mereka, dan pemerintah tentunya juga lebih memperhatikan lagi. Semoga aja pemerintah nonton video kita kan ya. Amin. Jadi lebih aware gitu mereka. Oke, terima kasih ya buat yang udah nonton di podcast Lentera ini. Jangan lupa kalau kita juga punya peran penting ya buat melindungi anak-anak. Yuk, mulai dari diri kita sendiri. Bye, sampai jumpa di podcast Lentera berikutnya. Makasih Jara.